Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Artita Inaya Yuliani dari Universitas Islam Aliyah Kuningan yang tengah menempuh S1 dengan program studi gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang telah saya pelajari sebagaimana mestinya untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Sosial Antropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes, yaitu mereview materi pada pertemuan keempat dengan judul Sistem Religi yang berkaitan dengan budaya makan. Untuk itu, kepada para viewers diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut dengan seksama. Sistem religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sumber kekuatan gaib bermacam-macam, bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, kekuatan alam, dan sebagainya. Sistem religi bersifat umum, maksudnya adalah semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah sistem religi. Sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Oleh sebab itulah, manusia senantiasa memelihara hubungan emosional dengan kekuatan-kekuatan gaib. Kebudayaan yang dimiliki manusia tidak didapatkan atau diwariskan secara biologis, namun melalui proses belajar. Kebudayaan juga dapat berkembang dari yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi penduduk Indonesia dalam memperoleh pengetahuan manusia. Kebudayaan yang sederhana ataupun yang kompleks pastinya akan memiliki unsur-unsur kebudayaan. Budaya universal merupakan elemen, pola, sifat, atau bahkan lembaga umum untuk semua budaya yang berada di dunia. Sebenarnya, konsep budaya universal ini telah dibahas sejak lama dalam konten ilmu sosial. Para ahli antropologi memiliki pandangan yang berbeda terhadap unsur-unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan, yaitu ada alat-alat teknologi, berikutnya keluarga, lalu sistem ekonomi, kekuasaan politik, sistem norma, berikutnya organisasi ekonomi, alat dan lembaga pendidikan, serta organisasi kekuasaan. Lalu, Kuncharaningrat mengutip dari buku yang berjudul Universal Categories of Culture pada tahun 1953 yang merupakan karya Si Klukhon bahwa unsur kebudayaan itu ada 7 unsur, yaitu ada sistem religi atau kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, serta kesenian. Pada sistem religi, unsur ini merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena terkadang manusia mempunyai masalah kehidupan yang sangat begitu sulit untuk dihadapi, sehingga tidak bisa masuk akal. Oleh karena itu, unsur sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Berikut adalah contoh dari sistem religi. Misalnya pada agama Islam melaksanakan ibadah di masjid, pada agama Hindu melaksanakan ibadah di pura, agama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan ibadahnya di gereja. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, dan hal itu akan mempengaruhi perilaku ajaran seorang. Contoh berikutnya seperti dalam agama Islam melarang untuk meminum minuman beralkohol, lalu pada ajaran lain pun pasti mempunyai larangan tersendiri. Contoh lainnya, setiap agama pasti mempunyai upacara keagamaan masing-masing. Misalnya agama Hindu ada upacara keagamaan Ngaben, Nyepi, atau Labuhan. Jadi, setiap agama atau ajaran pasti akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Ajaran setiap agama pasti akan membuat orang menganutnya taat dan berperilaku baik terhadap sesama manusia dan juga akan saling menghargai perbedaan keyakinan. Dalam buku pengantar ilmu antropologi yaitu Pokok-pokok etnografi pada tahun 2005 karya Kuncharaningrat dijelaskan bahwa sistem religi memiliki beberapa ciri. Di antaranya, ada keyakinan. Keyakinan dalam sistem religi berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib, seperti konsepsi tentang keyakinan adanya dewa, sifat dan tanda-tanda dewa, keyakinan terhadap makhluk halus, dan keyakinan tentang dewa tertinggi, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada upacara religi. Upacara religi dalam kajian antropologi biasanya fokus pada tempat dan waktu upacara religi dilakukan, dan peralatan upacara religi dan orang yang memimpin dan mengikuti upacara religi. Tempat upacara religi berhubungan dengan tempat yang dianggap keramat seperti makam, candi, pura, kuil, gereja, masjid, dan sebagainya. Waktu pelaksanaan upacara religi berhubungan dengan hari keramat, hari suci, hari raya, dan sebagainya. Sementara benda dan peralatan upacara religi berhubungan dengan alat-alat bunyian seperti gong, seruling, gendang, dan rebana. Lalu berikutnya ada umat penganut religi. Umat penganut religi yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai religi itu sendiri. Selain umat, tentu dalam religi dipimpin oleh seorang pemimpin upacara religi. Pemimpin upacara religi berhubungan dengan sosok tetua seperti pendeta, biksu, kiai, dan sebagainya.
Oleh karena sistem religi tertentu, seringkali ada kewajiban untuk menentang makanan tertentu, yang biasanya berasal dari sumber hewani, seperti pantangan untuk menyantap daging sapi bagi umat Hindu, atau pantangan menyantap daging babi bagi umat Islam. Sapi bagi agama Hindu merupakan hewan yang suci, karena menjadi kendaraan dewa Siwa. Sedangkan pada agama Islam, larangan menyantap daging babi karena babi diasosiasikan dengan sifat kotor dan haram. Menurut ajaran agama masing-masing, larangan ini bersifat mutlak, karena sudah tertulis dalam kitab suci masing-masing agama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, sekarang ini makanan sebagai simbol religi sudah mulai terpengaruh beberapa pergeseran budaya. Seiring dengan masuknya agama-agama di Indonesia, kepercayaan animisme pun semakin berkurang. Hal ini juga terjadi pada dunia kuliner. Misalnya, jika dulu potongan tumpeng yang paling atas harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi kini umumnya diberikan kepada orang yang dihormati. Kemungkinan hal ini juga dipengaruhi oleh tradisi memotong kue tart yang dilakukan di Eropa. Budaya memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pola makan masyarakat tertentu. Masih banyak pantangan serta mitos yang masih dipercayai masyarakat mengenai pola makan. Hal ini menyebabkan rendahnya konsumsi makan di dalam suatu masyarakat. Rendahnya konsumsi makan juga disebabkan oleh timbulnya penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Produksi makan juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi makanan yang rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya petani yang menggunakan teknologi tradisional. Di Indonesia, keberagaman suku yang dimiliki menyebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan makanan pokok. Bagi masyarakat Sunda dan Jawa, makanan pokok yang dikonsumsi adalah nasi. Sementara itu, masyarakat Madura mayoritas mengonsumsi jagung sebagai makanan pokoknya. Adanya perbedaan pemilihan makanan pokok ini menunjukkan adanya persepsi dan penilaian terhadap makanan sebagai sebuah budaya pokok di dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat menjadi dasar mengapa masyarakat Sunda jika belum memakan nasi dianggap mereka belum makan meskipun mereka telah jenis makanan berat selain nasi. Karena banyaknya rasa keraguan yang muncul akibat melimpahnya makanan olahan serta makanan cepat saji membuat banyak masyarakat kota berpindah untuk menjadi seorang vegetarian yang bertentangan dengan tradisi pangan di Indonesia. Kasus ini merupakan contoh bahwa makanan dapat menciptakan persepsi budaya tandingan terhadap budaya dominan yang berlaku di Indonesia. Makanan pun dapat menjadi bagian dari budaya populer. Contohnya, makanan yang menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia adalah bakso. Selain itu, makanan juga bisa menjadi sebuah subkultural, golongan tertentu yang menggambarkan suatu serta mengidentifikasi suatu golongan. Makanan-makanan ini meliputi daging babi untuk masyarakat Kristen, ketupat bagi orang-orang Muslim pada saat hari raya, dan masyarakat Tionghoa pada saat Hari Raya Imlek. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem religi dengan budaya makan. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewers semua. Saya Artita Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan ini hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.